Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus tapi bisa hybrid juga ke orang aneh. Jadi ini adalah soal Dan Bilzerian. Banyak pastinya dari anak muda yang tahu banget sama Dan Bilzerian. Gue adalah salah satu followersnya, mungkin bisa dibilang. Beberapa teman gue juga suka follow Dan Bilzerian karena dia adalah salah satu orang yang dianggap sebagai king of Instagram. Karena isinya adalah kehidupan mewah-mewah, selalu sama cewek-cewek yang kadang bajunya memang kurang bahan gitu ya. Jadi memang sangat menarik untuk melihat profilnya Dan Bilzerian, khususnya untuk para laki-laki dewasa gitu ya. Semoga kalian yang anak-anak tidak melihat si Dan Bilzerian ini karena tidak senonoh lah intinya isi Instagramnya itu ya. Nah, selama dia kaya ini, banyak yang beranggapan bahwa dia kan adalah raja poker gitu. Jadi dia kaya dari poker. Tapi ternyata ada salah satu kasus yang baru terungkap di tahun 2020 ini. Ternyata dia membangun sebuah perusahaan untuk menipu perusahaan itu sendiri. Jadi memang dia adalah salah seorang conman yang berhasil banget. Ini mirip-mirip sama kasusnya Fire Festival, di mana mereka juga menipu banyak orang, dan Dan Bilzerian juga sama melakukan itu, cuma dengan value atau nilai yang jauh lebih gila, bahkan dengan resiko yang jauh lebih kecil daripada kasusnya Fire Festival. Jadi kita akan lihat bagaimana dia membangun akun Instagramnya, bagaimana dia menganggap diri dia kaya, dan bagaimana juga dia menipu banyak orang, khususnya perusahaannya sendiri, dalam memperkaya dirinya sendiri. Dan kita akan menguak bagaimana proses kekayaan tersebut bisa ada di Instagram dia. Dan apakah menarik? Tentunya menarik banget. Gua akan ceritain ke kalian. So mari kita mulai kasusnya. Sebelum itu like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Twitter, di Instagram. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. Karena Dan Bilzerian adalah salah satu yang juga kalian minta. So, let's begin the case guys. Intro dulu. I lost myself. I waited still. Dan Bilzerian, dia jadi adalah seorang laki-laki gagah, kuat, berotot ya, yang lahir di tanggal 7 Desember 1980 di Tampa, Florida, United States of America. Dia punya dua kewarganegaraan, Amerika dan Armenia. Amerikanya itu dia baru dapat belakangan ini. Dan Bilzerian juga adalah anak dari Paul Bilzerian yang cukup terkenal juga pada masa-masa sebelumnya, dan juga ibunya adalah Terry Bilzerian. Paul Bilzerian sendiri adalah salah satu orang sukses juga pada masanya di Amerika, seperti yang tadi gue bilang di tahun 80-an, soal pengambil alihan perusahaan besar dan usaha lainnya, dan ternyata melakukan penggelapan dana dan kecurangan lainnya dalam bisnisnya pada akhir 90-an dan awal 2000-an yang ngebuat dia ditangkap polisi dan hilang entah kemana. Nah, kembali lagi ke nama Dan Bilzerian, karena kalau kita ngomongin bapaknya itu akan jadi satu kasus sendiri gitu ya. Jadi kita balik ke Dan Bilzerian. Dan Bilzerian bisa dibilang Instagramer terkaya, bisa quote-unquote terkaya ya di Instagram, bahkan dipanggil sebagai the king of Instagram. Lo kalau lihat foto-fotonya di Instagram, lo bisa membayangkan bahwa dia orang yang super duper kaya banget. Yang belum pernah lihat Dan Bilzerian, mungkin bisa pause dulu sebentar videonya, lalu mampir dulu ke Instagramnya Dan Bilzerian sebelum mungkin Instagramnya nanti dihapus atau deactivate gitu misalnya. Di sana lu bakal lihat dia bersama-sama dengan para model-model cantik di seluruh dunia selalu, yang semuanya tuh pakai bikini. Kalau misalnya nggak pakai bikini, ya paling nggak pakai apa-apa gitu. Atau setidaknya kalau mau pakai sesuatu ya setidaknya setengah doang gitu. Jadi gue nggak tahu idealisme para model ini. Apakah memang dia kalau mau pakai baju tuh selalu begitu? Apa nggak kedinginan? Apa gimana? Gua nggak paham. Dimanapun tempatnya berada, wanita-wanita yang nemenin Dan Bilzerian itu selalu baju-bajunya nggak pernah bener gitu. Cuman ya udahlah, itu namanya juga laki-laki dan hiburan ya. Selain sama model-model, bahkan Dan Bilzerian itu selalu berada di lokasi-lokasi yang cukup mewah untuk kawasan pariwisata bersama dengan yachtnya. Lalu dia ngasih lihat bahwa dia traveling dengan private jetnya. Lalu dia juga selalu ada di pulau-pulau tropical. Lalu juga selalu foto-fotonya dia tuh ada di mansionnya dia atau di mansion di tempat lain, dan berbagai properti luar biasa mewah yang kalau gua pribadi kayaknya kudu kerja nggak pakai tidur ya untuk bisa achieve atau punya gaya hidup segila dia. Nah, Dan Bilzerian juga seringkali memperlihatkan persenjataannya sebagai bagian dari koleksinya, lalu jam tangannya yang mahal-mahal semua dan ganti-ganti terus, yang jamnya itu bahkan bisa beli rumah di Jakarta. Lalu juga selalu bersama-sama dengan para artis seperti misalnya salah satu boxer terkaya di dunia ya, atlet terkaya di dunia yaitu Floyd Mayweather. Sempat ngadu jam tangan juga sama Floyd Mayweather koleksinya, dan belakangan ini juga sering terlihat dengan Steve Aoki. Jadi memang temennya ada koneksinya adalah artis-artis ternama dan super kaya.
Dan Bilzerian juga terkenal punya koneksi ke Hollywood yang sangat kuat katanya, bahkan untuk kebutuhan memenuhi narsistiknya ya, dan untuk branding sebagai orang terkaya juga. Sudah beberapa kali Dan Bilzerian itu sempat muncul di beberapa film Hollywood, seperti diantaranya di Equalizer-nya filmnya si Denzel Washington, dan juga Lone Survivor-nya Mark Wahlberg, dan beberapa film Hollywood lainnya yang rada-rada underdog. Nah, semua kekayaannya pada awalnya dianggap sebagai kekayaan dari kompetisi poker yang dia ikutin, karena memang pada tahun 2008 dia sempat mengikuti World Series of Poker Main Event dan berada di posisi 180. Dan pada tahun 2013 dia juga sempat mengumumkan dirinya memenangkan 10 juta US dollar pada permainan poker dalam satu malam. Walaupun datanya ini tidak bisa dikonfirmasi validitasnya karena ini hanya self-proclaim-nya dia. Dan dalam setahun dia juga mengaku bisa mendapatkan lebih dari 50 juta US dollar dari hanya bermain poker. Dia juga sempat ngomong soal perjalanan hidupnya, di mana tuh duitnya dia tuh sisa cuma $750 dan dia gandakan lewat judi atau lot poker menjadi 10.000 US dollar. Setelah dia mendapatkan 10.000 US dollar, itu dia langsung beli one way ticket ke Las Vegas, tempat yang dimana banyak tempat judi atau kasino-kasino seperti yang kalian tahu, dan di sanalah dia menggandakan uang 10.000-nya itu menjadi 187.000 US dollar. Jadi banyak banget tuh duit. Karena kekayaannya lewat judi dan poker juga lah dia memutuskan untuk gak melanjutkan pendidikannya lagi, karena pada suatu saat dia sempat berpikir bahwa kenapa juga gue harus dengerin ini profesor ngajarin gue, sedangkan gue sendiri udah kaya raya, bahkan dalam 1 minggu pun dia bisa dapetin duit lebih banyak dari 90.000 US dollar. Jadi sekitar 1,5 miliar itu seminggu. Dan Bilzerian itu juga tinggalnya di mansion di Los Angeles, tepatnya di Hollywood. Bahkan dia itu tetanggaan sama Leonardo DiCaprio. Coba lo bayangin. Berarti lu bisa aja ada kesempatan saat lu lari pagi, lu ketemu Leonardo DiCaprio lagi ngopi-ngopi. Dan itu adalah sebuah hal yang menurut gue sangat-sangat mewah sih rasanya. Kalau memang tetangga lo adalah si Leonardo DiCaprio, berarti kompleknya harusnya super mahal, apalagi memang di Hollywood. Jadi melalui profil singkatnya yang gue ceritakan, kita semua sepakat dan sepaham harusnya bahwa Dan Bilzerian memang super kaya ya karena poker. Apapun yang dia tunjukkan di Instagram itu semua adalah uang hasil poker. Dan juga tentunya beberapa perusahaan lainnya, yang tentunya membuat dia benar-benar legit untuk bisa disebut the king of Instagram, karena memang isi foto-fotonya lebih luar biasa dari orang yang lebih kaya dari dia. Jadi king of Instagram, quote-unquote ini bukan berarti dia yang paling kaya yang ada di Instagram, tapi gaya hidupnya menggambarkan kekayaan yang luar biasa, melebihi dari orang yang mungkin lebih kaya tapi lebih low profile, misalnya Mark Zuckerberg misalnya. Nah, lalu belakangan ini beberapa saat aja baru di tahun 2020 terkuak sebuah fakta yang cukup menarik soal gaya hidupnya di sosmed, khususnya di Instagram yang luar biasa mewah tadi, dan bahkan buat gue pribadi super gila banget ya kehidupannya. Yaitu dia kan memang salah satu pemain poker yang cukup berhasil bisa dibilang, karena self-proclaimnya yang katanya dapetin jutaan dolar bahkan ribuan dolar setiap malamnya, bahkan 1 minggu itu bisa dapetin 90.000 dolar paling kecil. Nah, selain menjadi pemain poker, dia kan juga adalah seorang chairman, sekaligus founder dan juga CEO dari Ignite International Brands yang didirikan oleh George Allen Whatley pada 25 Februari 1985, yang bergerak di bidang pharmaceuticals, yang tepatnya adalah jualan cannabis. Kalau kalian nggak tahu cannabis, kalian Google aja. Nah, bentuk penjualan cannabis ini itu mulai dari bentuk vape, mulai dari merchandise, lalu liquidnya juga, dan lain-lain dengan berbagai varian menarik yang berlogo kambing sebagai logo dari Ignite International Brands ini. Nah, pada tahun 2019 ternyata perusahaan tersebut itu tercatat sama auditor kehilangan lebih dari 50 juta US dollar dikarenakan campaign marketing dan juga office rental. Itu kata auditornya pada saat itu. Lalu, baru-baru ini, di tahun 2020, ya sekitar bulan Mei-an ya, Juni sampai sekarang bahkan, itu muncul sebuah kasus terkait dirinya atau terkait si Dan Bilzerian ini yang dilayangkan oleh mantan presiden bernama Curtis Heffernan. Jadi Curtis Heffernan ini adalah mantan presiden dari Ignite International Brands, di mana dia menuntut Dan Bilzerian atas pengeluaran yang cukup mencurigakan. Tuntutannya berisikan soal perusahaan Ignite International Brands selama ini memiliki pengeluaran yang cukup aneh atau mencurigakan, dan menuduh bahwa Dan Bilzerian selama ini melakukan financial fraud atas perusahaannya sendiri, yang tentunya kalau misalnya gue akan kasih tahu ke kalian spektrumnya gimana. Walaupun ini perusahaan sendiri, tapi memang Dan Bilzerian itu hanya memegang 51% dari saham, berarti majority of the share. Tapi sebenarnya masih ada shareholder yang lain, yang tentunya duit yang ada di perusahaan tersebut bukan miliknya Dan Bilzerian sepenuhnya, tapi juga milik dari seluruh boards yang ada.
Jadi financial fraud adalah di mana lu menipu perusahaan lu sendiri untuk mendapatkan duit perusahaan dan dipakai untuk personal. Kira-kira itu tuntutannya dari si Curtis Heffernan yang baru aja dipecat. Nah, bukti-bukti yang diberikan oleh Curtis Heffernan adalah antara lain, selama ini ada catatan bahwa perusahaan itu mengeluarkan uang sebanyak 600 juta rupiah ya. Itu gue udah konversikan, 600 juta rupiah itu untuk membuat tembok panjat tebing. Lalu juga meja pingpong itu seharga 200 juta. Gue nggak tahu yang ngebedain meja pingpong 200 juta rupiah sama yang biasa kita beli-beli di tempat atau di pasar-pasar yang harganya nggak lebih mungkin dari 1 juta. Gue nggak tahu bedanya apa, mungkin dari emas atau dari kaca mungkin yang bikin itu jadi lebih keren. Dan juga katanya ada photoshoot seharga 1,5 miliar rupiah di Bahama. Tentunya bakal mahal karena kita harus keluarin travel expenses, belum juga model expensesnya, terus photographer cost-nya juga, dan production cost tinggal di sana gitu ya, akomodasi dan segala macamnya. Jadi tentunya bakal mahal banget dan itu ngeluarin duit 1,5 miliar. Bahkan pada sebuah pesta Valentine, Dan Bilzerian itu ngeluarin duit senilai 200 juta rupiah hanya untuk suplai minuman kepada para tamu di pesta Valentine-nya. Yang tentunya semuanya bisa lo lihat representasinya itu di Instagramnya, di mana tentunya minuman tersebut ya buat cewek-cewek yang dia undang. Dan karena Curtis menolak untuk yang namanya menandatangani seluruh pengeluaran yang tadi Curtis sebutkan dalam tuntutannya, makanya Dan Bilzerian itu dianggap Curtis langsung memecat si Curtis ini. Karena Curtis dirasa sama Dan Bilzerian sudah mengetahui pengeluaran-pengeluaran yang mencurigakan tersebut. Makanya Dan Bilzerian juga memecat Curtis itu dengan cara yang kotor, di mana Curtis itu dituduh memakai narkoba saat rapat shareholder atau rapat pemegang saham. Jadi itulah alasan yang dipakai sama Dan Bilzerian untuk mencat Curtis, yang menurut Dan Bilzerian kayaknya Curtis ini bisa membongkar kedoknya dan seluruh financial fraud yang dia lakukan. Setidaknya itulah anggapan atau opini dari Curtis Heffernan kenapa dia dipecat, dan tuntutannya juga berisikan beberapa pengeluaran yang dia tidak konfirmasi atau tidak dia setujui. Yang lebih mengejutkannya lagi, Curtis itu mengungkap fakta gila di mana dia membuka image sesungguhnya dari si Dan Bilzerian, di mana rumah Los Angeles yang selama ini ditempati sama Dan Bilzerian ternyata adalah rumah sewaan dan bukan mansion kepemilikannya Dan Bilzerian. Dan sewanya itu senilai 200.000 US dollar per bulan atau sekitar 3 miliar per bulan. Jadi selama setahun itu kira-kira expense untuk yang namanya ngebayarin mansion sewaannya Dan Bilzerian itu sekitar 2,4 juta US dollar atau kalau dikonversikan itu setara 35 miliar, yang kalau lu beliin klaster di Bekasi lu bisa beli 1 gang penuh, jadi depan belakang itu rumah lu semua. Jadi itulah expense yang memang akhirnya dibebankan ke perusahaan oleh Dan Bilzerian, salah satunya adalah sewa rumahnya dia sendiri. Curtis pada waktu sebelum dipecat juga bilang sama Dan Bilzerian untuk setidaknya jangan sewa lagi mansion tersebut karena kemahalan dan kantor juga lagi terus merugi karena bayarin rumahnya. Tapi Dan Bilzerian bersikeras untuk terus nyewa rumah tersebut dan katanya mau dipakai buat bikin pesta untuk urusan branding. Dan alasan ini juga lah atau teguran Curtis inilah kepada Dan Bilzerian yang juga memperkuat usaha Dan Bilzerian untuk bisa cepat-cepat ngekat atau mecat si Curtis Heffernan ini dari perusahaan Ignite International Brands. Nah, mungkin tuntutan Curtis bisa jadi cuman sebuah tuntutan sakit hati karena dipecat mungkin bagi kalian dan bagi gua saat baca awal-awal, tapi ternyata tuntutan tersebut bisa dibilang valid. Karena pada sebuah audit perusahaan bulan Mei 2020 untuk Ignite International Brands ini, ternyata auditornya tiba-tiba memberikan indikator red flag. Jadi memang auditor ini ngelakuin audit atau akuntan ini melakukan audit untuk bisa memberikan laporan financial kepada para shareholder. Karena kan memang perusahaannya ada shareholdernya gitu ya, jadi butuh laporan setiap tahun. Nah saat dicek itu akuntannya langsung ngasih red flag terhadap laporan dari Ignite International Brands. Karena perusahaan kehilangan uang sebesar 800.000 US dollar alias 10 miliaran rupiah untuk pengeluaran yang cukup mencurigakan yang terkesan untuk kebutuhan personal atau pribadi dari Dan Bilzerian itu sendiri. Tercatat pengeluaran untuk Dan Bilzerian itu liburan ke London, itu dicatat sama akuntannya, dicek ada liburan ke London 2 malam, itu senilai 65.000 US dollar, jadi sekitar 1 miliar ya, gue gak tahu ya, lu 2 malam di London 1 miliar tuh ngapain gitu ya, mungkin ngecat Big Ben atau memang ngedate sama James Bond, gue gak tahu ya. Tapi ternyata bukan itu aja, melainkan juga ada senjata tema Star Wars yang dibeli sama Dan Bilzerian itu senilai 50.000 US dollar atau sekitar 700 sampai 800 juta rupiah. Lalu juga kerangka ranjang
Itu jadi bed frame. Jadi kan kalau lu punya ranjang tuh bawahnya biasa ada frame-nya ya. Nah, itu dia beli sekitar 50.000 US dollar. Jadi sekitar juga 600 jutaan. Itu belum ranjangnya tuh, baru kerangkanya doang. Dan juga ada 75.000 US dollar untuk pembuatan yang namanya lapangan paintball untuk dia main-main sama modelnya dan buat foto-foto juga. Dan juga berangkas senilai 88.000 US dollar. Sekitar 1,5 M. Yang kalau ditotalin itu bisa lah buat nyekolahin anak satu pulau itu plus makan malam makan siang. Itu makan malam makan siangnya juga daging itu, steak semua itu. Karena memang mahal banget ya. Bahkan selain kebutuhan yang nggak jelas itu, perusahaan juga mengeluarkan uang sebesar 26.000 US dollar atau sekitar 500 jutaan itu untuk nge-boost Instagramnya Dan Bilzerian sebagai personal. Jadi lo tahu betul bahwa setiap apapun yang dilakukan di Instagram ternyata itu memakai budget dari perusahaannya sendiri. Dan tentunya berbagai konten kemewahannya dia dan juga nyewa-nyewa model-model tersebut lah. Yang kalau lu hitung itu duit buat nge-boost Instagram kita nih, para kaum marginal ini, itu mungkin kita bisa bikin giveaway gitu ya, kayak bayi muang setiap hari gitu. Jadi dari laporan perusahaan dan tuduhan Curtis itu mulai menemukan titik temu ya, karena tuduhan Curtis dan juga laporan dari auditor itu mulai klop atau mulai match dan tentunya mulai membuka tabir sesungguhnya dari kehidupan mewah Instagramnya Dan Bilzerian. Selain itu, Curtis juga mengatakan bahwa selama ini semua yak yang ditunjukkan di Instagram, semua model yang ada di Instagram, event yang dibuat, mobil yang ada logo-logo Ignite Brands internasional tersebut, persenjataan juga yang dimiliki sama si Dan Bilzerian, dan apapun pengeluaran tersebut itu sengaja memang disematkan logo Ignite atau si kambing bertanduk itu oleh Dan Bilzerian sendiri agar semua tagihannya itu bisa dikirimkan ke perusahaan Ignite International Brands sebagai upaya dari marketing campaign atau branding. Jadi bisa dikatakan sama Dan Bilzerian sah karena semuanya ada logo Ignite. Jadi memang semuanya ditujukan untuk branding dan marketing si Ignite itu sendiri untuk menaikkan penjualan dari cannabis yang mereka jual. Kira-kira seperti itulah teknik dari si Dan Bilzerian ini. Yang dimana semua itu sebetulnya nggak lebih dari kebutuhan pribadinya Dan Bilzerian dan sama sekali nggak ada urusan dengan perusahaan. Bahkan nggak bisa menaikkan value dari perusahaan itu tersebut dan juga justru tidak sama sekali bisa mendongkrak angka penjualan dari Ignite. Saat ditanya soal ini, Dan Bilzerian mengatakan bahwa apapun yang dilakukan memang untuk kebutuhan marketing dan branding dan tentunya ini berlawanan dengan perusahaan yang menilai hal tersebut hanya untuk kebutuhan personal Dan Bilzerian supaya bisa kelihatan kaya di Instagram. Jadi selama ini apapun yang kita lihat di Instagramnya Dan Bilzerian tentang showing off-nya tentang banyak hal yang mungkin kita nggak mampu beli gitu ya dalam rentang 1-2 tahun ini, itu semuanya bukan punya dia dan dia hanya sewa. Dan bukan dengan duit dia sendiri, justru dari duit korupsinya dia dari perusahaannya sendiri. Bahkan kondisi keuangannya juga udah hancur parah dinilai sama beberapa orang, sama beberapa analis. Bahkan katanya juga perusahaannya tinggal nunggu bangkrut doang, karena memang sudah kehilangan banyak sekali uang. Bahkan di masa pandemi seperti ini, di mana perusahaan cannabis lainnya seperti Khalifa Kush, punyanya Wiz Khalifa atau punyanya Snoop Dogg, itu mengalami pelonjakan sales karena orang pada di rumah semua dan mungkin pada pakai cannabis semua karena di Amerika tuh legal. Tapi tidak dengan Ignite yang terus mengalami penurunan, bahkan sahamnya pun juga ikut terjun payung. Padahal effort di mana branding dan marketingnya itu jauh lebih besar punyanya si Dan Bilzerian gitu dibanding Wiz Khalifa dan juga Snoop Dogg gitu. Jadi harusnya kan naik, ini malah turun jauh. Saat diberitakan sahamnya turun juga, Dan Bilzerian dengan gilanya juga merespon berita tersebut melalui Twitternya dengan mengkomparasi perusahaannya dengan Uber yang kehilangan 5 miliar dolar tahun lalu katanya Uber. Dan belum mengalami keuntungan sampai detik ini katanya dari perusahaan itu dibangun. Jadi dia mengkomparasi perusahaannya dengan Uber Company. Dan wajar aja kalau memang perusahaannya merugi saat ini karena Uber aja dari bikin itu belum untung sampai detik ini, kata dia kayak gitu. Padahal di sisi lain, sahamnya Uber itu sudah 34 dolar per lembar. Ignite cuma 0,33 dolar per lembar. Dan kalau lu nilai 34 dolar itu kecil, bayangin biasa belinya itu mesti 1.000 atau 10.000 lembar minimal baru bisa beli. Ya, jadi belum tentu kita bisa beli walaupun satu lembarnya cuma 34 dolar. Nah, yang nggak bisa di-compare apple to apple sebenarnya memang nggak bisa lo compare apple to apple tentang Uber Company dan juga Ignite. Yang satu adalah perusahaan service, yang satu perusahaan produk. Di mana yang satu Uber ini dapat aset database di mana penggunanya semua datanya dipunyain gitu ya, algoritmnya semuanya itu dimiliki sama Uber yang suatu saat nanti di waktu mendatang data tersebut bisa dijual dan jadi value yang super besar. Bahkan currency terbesar sekarang bukanlah uang tapi melainkan adalah database atau user atau pengguna. Jadi walaupun memang belum untung sampai detik ini, memang perusahaan Uber ini adalah urusan investment.
di mana di waktu mendatang database tersebut bisa dijual dan jadi value yang melebihi bahkan nanti dari value perusahaannya. Beda lagi dengan Ignite yang jualannya produk. Lu nggak punya database apapun, kalaupun punya database itu mungkin lu cuma punya email doang di mana lu bisa kirimin mailing list atau promotion. Tapi di lain itu lu tidak punya apa-apa lagi gitu ya. Jadi memang sebenarnya tidak bisa di-compare apple to apple karena Uber tidak punya yang dimana produknya nyangkut. Nah, Ignite sendiri kalau misalnya nggak jualan, itu banyak produk yang nyangkut di gudang dan akhirnya jadi aset yang mati, bahkan jadi merugi gitu kan. Sampai detik ini, Ignite itu belum melakukan update lagi terkait portfolionya untuk para investornya dan masih menyimpan sekitar 8,1 juta US dollar berbentuk produk dari Ignite seperti yang tadi gue bilang, produk nyangkut di gudang gitu ya dan terus merugi karena seluruh pengeluarannya dan ngehandle seluruh penjualan atau produk-produk yang nyangkut. Bahkan saking nggak mampunya perusahaan ini berdiri lebih lama, Ignite itu sudah menggunakan program pinjaman pengamanan gaji ya dari pemerintah senilai 1,2 juta US dollar karena nggak mampu gaji para karyawannya. Jadi dengan seluruh komparasi berita yang tadi gue ceritakan dengan seluruh uang yang tadi udah kita hitung-hitungan, kalau misalnya itu dihitung semuanya kayaknya bisa beli hidup gue karena banyak banget duitnya. Terbukalah mata kita semua sebenarnya bahwa Dan Bilzerian tidak sekaya kelihatannya dan semua hal yang dia sombongkan di Instagram juga ternyata bukan milik dia, bahkan itu pinjaman, bahkan bukan dibayar dengan duit dia sendiri, melainkan dengan menipu perusahaannya sendiri. Jadi legal untuk kita katakan bahwa selama ini setidaknya 1-2 tahun belakangan ini saat dia ngepost Instagramnya itu semua foto-foto kemewahannya legal banget untuk kita katakan bahwa itu adalah hasil korupsi dia dari penipuan para pemegang saham lainnya atau korupsi dari perusahaannya sendiri. Sekarang yang jadi masalah adalah banyak yang nggak tahu di mana sekarang Dan Bilzerian itu berada karena sebenarnya banyak yang nyari dia untuk melakukan interogasi juga terkait dengan tuntutan financial fraud-nya. Dan katanya Dan Bilzerian juga tercatat sudah mengirim sekitar 200.000 US dollar ke Armenia, tempat orang tuanya berada dan juga tempat di mana keturunannya dia juga Armenia. Dan sepertinya banyak yang beranggapan bahwa dia juga bakal kabur ke Armenia untuk yang namanya menghindari tuntutan dari Curtis atas financial fraud dan juga tuntutan dari para investornya yang lagi kebingungan sama investasinya. Di mana Ignite sendiri selama setahun ini sudah turun value-nya sekitar 70% selama 1 tahun ini. Dan hanya tinggal tunggu waktunya untuk bangkrut aja sepertinya dan kalah saing dengan cannabis miliknya si Wiz Khalifa misalnya atau Snoop Dogg. Ya kalau lu mau lihat perusahaannya ya lu bisa googling aja langsung Ignite, lu bisa lihat produknya seperti apa dan lu bisa lihat gimana Dan Bilzerian itu sampai detik ini masih memasukkan profilnya yang punya 40 jutaan followers sebagai titik nilai jual perusahaan Ignite tersebut untuk punya impact yang besar juga dan juga menarik para investor untuk berinvestasi. Walaupun tentunya sekarang ini nggak akan ada investor yang mau berinvestasi di sana karena nilai sahamnya udah terjun payung banget, turun banget dan juga memang dilanda dengan isu akan bangkrut dan juga isu korupsi dari CEO-nya sendiri yaitu Dan Bilzerian. Jadi kesimpulannya, sosmed itu tidak selalu seindah kelihatannya. Yang kaya banget ternyata mungkin utangnya di mana-mana, bahkan sampai nipu dan korupsi. Di sisi lain yang kelihatannya sederhana, ternyata mungkin punya harta banyak plus nggak ada utang dan tidurnya lebih tenang. Jadi santai aja, nggak usah merasa gagal kalau ngeliat orang lebih sukses dari kita, karena itu adalah ilusi social gap yang memang mulai terkonstruksi semenjak sosial media ada. Jadi sosial media itu positif, tapi juga ada negatifnya. Jadi nggak usah panik, nggak usah merasa diri lu tuh gagal gitu ya, karena semua orang tuh punya bagiannya masing-masing, punya waktu kesuksesannya masing-masing. Tinggal konsistensi dan kerja keras kita yang akan menentukan kapan waktunya akan datang untuk kita bisa meraih kesuksesan sesuai dengan porsi kita masing-masing atau setidaknya sesuai takaran lu semua. Jadi legal rasanya setelah lu melihat Instagram Dan Bilzerian bisa dikatakan bahwa dia adalah conman atau penipu ulung terbesar sepanjang sejarah mungkin bisa dibilang. Salah satu yang terbesar. Karena dia bisa membangun sebuah perusahaan atau menghandle perusahaan Ignite International Brands dengan jutaan followers di belakangnya, ternyata memang hanyalah untuk bisa merampok perusahaannya sendiri dan menipu para investor. Makanya sangat-sangat lumrah betul saat lu lihat di websitenya itu dia masukin profil sendiri 47 juta followers sebagai nilai jual dari perusahaannya sendiri dan justru bukan dari produknya. Karena produknya kalau lu lihat itu sama aja kayak produk-produk Cina lainnya sih sebenarnya gitu ya, mungkin hanya di branding ulang dan tentunya isinya adalah cannabis, bukan liquid-liquid yang biasa kita dapetin di Indonesia. Karena di sini kan ilegal, tidak boleh ya gitu ya, tapi kalau di Amerika memang legal. Gitu. Itu juga di beberapa negara bagian doang, nggak di seluruh negara. Jadi memang masih sangat menjadi perdebatan yang panjang lah untuk urusan cannabis ini.
gitu. Oke, jadi itulah dia kasus conman atau kasus penipuan yang dilakukan sama Dan Bilzerian ke perusahaannya sendiri, dan sekarang entah orangnya kemana gitu ya. Jadi kalau lihat Instagramnya, dia udah mulai nggak ngepost dari bulan Agustus kemarin sampai detik ini. Mungkin dia lagi berteduh dan mungkin lagi yoga atau lagi bermeditasi. Kira-kira dia harus kabur kemana? Karena memang dia dinyatakan mirip-mirip sama bapaknya gitu ya, conman juga, alias orang yang nipu banyak orang gitu dengan personanya yang meyakinkan. Jadi kalau misalnya nanti lu pada ditawarin sebuah bisnis investasi yang returnnya cepat gitu ya, dengan iming-iming bisa 30%, 40% tanpa lu tahu harus ngapain tuh duit tiba-tiba bisa muncul segitu, ya mulai berhati-hati lah. Dan kalau misalnya perawakan orangnya itu rada-rada sukses banget gitu ya, itu mesti dicek lagi backgroundnya, jangan asal ngeluarin duit gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan soal Dan Bilzerian. Sebenarnya hari ini seperti kelas social gap gitu ya, supaya kalian nggak merasa selalu ada di bagian paling bawah sosial media gitu karena melihat banyak orang yang lebih sukses dari kalian yang ngepost di Instagram. Karena faktanya nggak selalu seindah itu. Walaupun tentunya ada juga yang beneran kaya banget gitu ya, tapi banyak juga kok yang pura-pura kaya doang gitu ya. Tapi pinjem dan utang dan pakai credit card tapi bayarnya minimum payment setiap bulan. Oke? So itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, karena masih banyak orang-orang aneh sebenarnya di seluruh dunia ini dan kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita bahas dan kita kupas. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau support, kalian bisa join membership gue. Kalian bisa klik langsung join itu di tombol sebelah subscribe. Jadi tulisannya gabung biasanya. Kalian bisa nonton video gue lebih awal, kalian bisa punya badge saat gue live streaming, kalian bisa pakai emotes dari gue, dan kalian juga bisa lihat behind the scene dari pembuatan video gue. So, thank you guys for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know